Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Eka Purwanti dengan NIM 1961294. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dwi Septi. Video presentasi ini mengenai usulan penelitian saya dengan judul Pengaruh Beban Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Stres Kerja Karyawan pada PT Pulau Bintan Jaya. Adapun materi pembahasan yang terdiri dari 3 bab. Yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua tinjauan teori, yang ketiga metodologi penelitian. Bab yang pertama yaitu terdiri dari latar belakang. Persaingan dan tuntutan dalam dunia kerja saat ini, khususnya dalam hal profesionalitas yang tinggi, akan memberikan banyaknya tekanan yang harus dihadapi oleh setiap individu atau karyawan. Banyaknya tekanan yang dihadapi ini akan menimbulkan adanya kecemasan tersendiri bagi individu tersebut. Kecemasan yang dialami dapat berasal dari beban kerja dan lingkungan kerja. Kecemasan yang akan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi karyawan, seperti gangguan kesehatan fisik dan mental. Pada kondisi ini, setiap karyawan diharuskan untuk mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan, tidak terkecuali oleh PT Pulau Bintan Jaya yang beralamat di Jalan Nusantara KM 16 Kijang, Bintan Timur, Kepulauan Riau, merupakan perusahaan penanaman modal asing atau PMA. Berdasarkan hasil prasurvei yang telah peneliti lakukan melalui observasi dan wawancara, pada tanggal 14 April 2022 ditemukan data bahwa jika target yang ditentukan oleh perusahaan tidak dapat tercapai, maka kinerja karyawan dianggap rendah. Dan hal ini tentunya bisa berdampak nyata terhadap insentif yang akan diterima serta kejelasan terkait kasus karyawan dalam suatu perusahaan. Bahkan terdapat beberapa karyawan pada perusahaan tersebut yang dalam realitanya cukup memiliki stres yang tinggi dan terpaksa untuk mengundurkan diri atau keluar dari perusahaan. Selain itu, peneliti memperoleh informasi dari beberapa karyawan yang mengatakan bahwa lingkungan kerja pada PT tersebut dinilai kurang kondusif untuk pernafasan dikarenakan karet yang diolah memiliki bau yang cukup mengganggu indera penciuman, sehingga karyawan di PT tersebut merasa kurang nyaman dengan lingkungan kerjanya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apakah beban kerja berpengaruh terhadap stres kerja pada karyawan di PT Pulau Bintan Jaya? Yang kedua, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap stres kerja pada karyawan PT Pulau Bintan Jaya? Yang ketiga, apakah beban kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap stres kerja pada karyawan di PT Pulau Bintan Jaya? Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui apakah beban kerja berpengaruh terhadap stres kerja pada karyawan PT Pulau Bintan Jaya. Yang kedua, untuk mengetahui apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap stres kerja pada karyawan PT Pulau Bintan Jaya. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah beban kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap stres kerja pada karyawan PT Pulau Bintan Jaya. Karyawan Pustaka. Pengertian manajemen SDM. Menurut Marsyam dan Mu'ah 2017, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang digunakan untuk mengatur, mengarahkan, dan juga menyelesaikan masalah dalam ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, serta tenaga kerja lainnya, agar dapat menunjang kinerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Selain itu, manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, penggerakan, pengawasan, dan juga pengorganisasian dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud agar karyawan bekerja dengan baik, dengan maksud untuk mencapai tujuan dari perusahaan ataupun organisasi. Menurut Umar dalam Marsyam dan Mu'ah 2017, itu X pertamanya yaitu beban kerja. Tinjauan pustakanya menurut Utomo dalam Rizwan Nabawi 2019 mendefinisikan beban kerja sebagai sekelompok atau sejumlah kegiatan yang wajib diselesaikan oleh suatu organisasi maupun pemegang wewenang
pada periode tertentu. Sedangkan menurut Reggio dalam Putu Melati 2015 mengatakan bahwa beban kerja merupakan tugas-tugas pekerjaan yang menjadi sumber stres seperti pekerjaan yang mengharuskan bekerja dengan cepat, menghasilkan sesuatu dalam konsentrasi dari stres kerja. Tinjauan pustaka dari X2 yaitu lingkungan kerja. Menurut Mangkunegara dalam Nabawi 2018, lingkungan kerja merupakan sarana, prasarana, dan bahan yang dihadapi dalam lingkungan sekitar tempat bekerja. Lingkungan kerja memiliki artian sebagai tempat di mana seseorang bekerja yang meliputi fisik dan non-fisik dan dapat memberikan kesan menyenangkan, aman, tentram, perasaan betah atau perasaan sebagai lainnya. Dalam U. Farida dan Hartono 2015. Sedangkan Y-nya yaitu stres kerja. Menurut Beer dan Neumann, stres kerja sebagai suatu kondisi yang muncul dalam hubungan manusia dalam pekerjaan yang dijalaninya, sebagai dikarakteristikkan oleh manusia sebagai perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi normal mereka. Stres kerja adalah kondisi yang membuat adanya ketidakseimbangan dalam fisik dan psikis yang dapat mempengaruhi emosi, proses berpikir pada seseorang karyawan. Rifai dalam YLD dan Susanti 2016. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu beban kerja X1, lingkungan kerja X2 memiliki hubungan dengan stres kerja, yaitu adanya titik-titik parsial dan juga adanya titik-titik simultan. Sedangkan hipotesis pada penelitian ini, berdasarkan penjelasan latar belakang dan juga rumusan masalah di atas, hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, H1, diduga beban kerja X1 berpengaruh terhadap stres kerja pada karyawan. Hipotesis 2, diduga lingkungan kerja X2 berpengaruh terhadap stres kerja pada karyawan. H3-nya diduga beban kerja X1 dan lingkungan kerja X2 berpengaruh terhadap stres kerja pada karyawan di PT Pulau Bintan Jaya. Bab 3 yaitu pembahasannya mengenai metodologi penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis datanya yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya yaitu dari beberapa cara. Yang pertama ada kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan populasi penelitian ini yaitu karyawan PT Pulau Bintan Jaya sebanyak 243 orang. Sedangkan sampel yaitu berisi 151 karyawan dengan teknik pengambilan sampel yaitu random sampling. Definisi operasional X1 yaitu dengan definisi menurut Utomo, dalam Rizal mendefinisikan beban kerja sebagai sekelompok atau sejumlah kegiatan yang wajib diselesaikan oleh suatu unit, organisasi maupun pemegang kewenang pada periode tertentu. Adapun indikatornya, yang pertama target yang harus dicapai, B. Kondisi pekerjaan, C. Penggunaan waktu, dan D. Standar pekerjaan. Butiran pernyataan yaitu indikator pertama pertanyaan 1 dan 2, indikator kedua 3 dan 4, indikator ketiga penggunaan waktu 5 dan 6, sedangkan indikator keempat yaitu 7 dan 8 dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Variabel kedua yaitu X2 beban itu lingkungan kerja. Menurut U. Farida dan S. Hartono, lingkungan kerja memiliki artian sebagai tempat di mana seseorang bekerja yang meliputi fisik dan non-fisik dan dapat memberikan kesan menyenangkan, aman, tentram, perasaan betah, dan juga sebagai lainnya. Adapun indikator lingkungan kerja, menurut Setiawan dalam Ahmad dan Tewal dan Taroreh, yang pertama yaitu suasana kerja, yang kedua hubungan dengan rekan kerja, yang ketiga tersedianya fasilitas kerja. Dengan butir pertanyaan
Indikator pertama 1 dan 2, indikator kedua 2, 3 dan 4, indikator ketiga 5 dan 6 dengan pengukuran skala Likert. Definisi operasional variabel Y yaitu stres kerja dengan definisi menurut Beer dan Neumann dalam Gusti Yuli et al. 2018. Stres kerja sebagai suatu kondisi yang muncul dari hubungan manusia dan pekerjaannya yang dijalani serta dikarakteristikkan oleh manusia sebagai perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpan dan fungsi normal mereka. Adapun indikator stres kerja menurut Robin dalam L. Lukito dan Al. Rini 2018 terdapat 5 indikator. Yang pertama tuntutan tugas, yang kedua tuntutan peran, yang ketiga tuntutan antar pribadi, yang keempat struktur organisasi, yang kelima kepemimpinan organisasi. Dengan butir pernyataan, indikator pertama tuntutan tugas 1 dan 2, indikator kedua 3 dan 4, indikator ketiga 6, 5 dan 6, indikator keempat 7 dan 8, dan indikator kelima 9 dan 10 dengan pengukuran skala. Dan yang terakhir yaitu teknik pengolahan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara. Yang pertama editing, coding, scoring, dan tabulating. Sedangkan teknik analisis data, peneliti menggunakan uji kualitas data, yaitu di mana menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolerialitas, uji heterokedastisitas, dan uji regresi linear berganda. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai usulan penelitian saya dalam tugas metodologi penelitian ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.